Pria ini bernama Quentin. Dia sedang merampok. Hanya saja tempat yang dirampoknya adalah kantor valuta asing. Jadi staf menyarankan agar dia pergi ke bank di seberang. Banyak uang di sana. Kemudian Quentin pergi. Tidak lama kemudian polisi memburu Quentin. Bersembunyi di sebuah sinema. Semua anak-anak sedang menonton Ice Age. Anak kecil menonton dengan senang. Quentin juga bergabung. Akhirnya ditangkap polisi. Sebelum pergi dia menoleh lagi. Dia ditangkap ke penjara. Sekamar dengan si gendut. "Halo, namaku Quentin." "Sudah gemuk masih makan terus?" Si gemuk tidak menghiraukannya. Quentin lanjut berkata dengan senyum. "Apa yang kamu makan? Kelihatan seperti makanan anjing." Si gendut tidak sabar ingin memukulnya. Ketika polisi membuka pintu, si gendut sudah dikalahkan. Kemudian Quentin tukar banyak kamar. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangan bahasanya. Orang yang banyak perkataan kasar. Penjaga penjara hanya bisa membantunya mencari dokter psikolog. Menghadapi pemeriksaan dokter, Quentin berfokus pada seekor lalat. Akhirnya, dokter pun dibuat gila olehnya. Telah diverifikasi bahwa tidak ada masalah dengan Quentin. Masalahnya adalah IQ-nya. Di sisi lain, Ruby seorang pembunuh. Berhasil mengambil istri bos gangster. Ketika bos gangster tahu, langsung membunuh istrinya. Ruby akhirnya berencana membalas dendam. Jadi ketika bawahan bos gangster merampok truk pembawa uang, berhasil menggelapkan uangnya. Uang rampokkan bos gangster malah jadi miliknya. Kemudian Ruby juga dibawa ke penjara oleh polisi. Tetapi sebelum masuk penjara, Ruby menyimpan uang tersebut. Ditanya oleh kepala polisi pun, Ruby tetap diam. "Jangan bicara denganku." Quentin yang banyak bicara ini sudah menghancurkan banyak narapidana. Kepala polisi melihat mereka sangat cocok. Akhirnya Ruby dan Quentin ketemu. Film dimulai. Quentin berkenalan dengan Ruby. "Halo, namaku Quentin. Apa yang kamu lihat? Udarakah? Apakah lebih bagus dariku?" Mulai lagi berkata-kata, melihat Ruby yang diam saja. Quentin menunjukkan spesialisasinya sendiri. Ada tukang ribut di penjara. Sangat keren. Quentin dan Ruby bergaul dengan sangat bahagia. Setidaknya itu yang dirasakan Quentin. Dia sampai tidak bisa tidur. Berbicara sepanjang malam. Kemudian Ruby bunuh diri. Sangat kejam. Ruby dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Karena kangen Ruby, makanan mewah di penjara tidak dimakan. Dia tidak mau membiarkan Ruby di rumah sakit seorang diri. Jadi dia juga memotong pergelangan tangannya dan pergi mencari Ruby. Ketika melihat Quentin, Ruby benci kenapa dia tidak mati. Quentin langsung duduk di kasur sebelah Ruby. Tidak sadar ada orang yang dia duduki. Kemudian orang itu mati. Akhirnya Quentin berhasil bertemu dengan Ruby dan tidur di sebelahnya. Ruby yang ditemani Quentin diam sepanjang hari. Dokter berkata pada Ruby jika dia tidak bicara, polisi akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Quentin yang mendengar perkataan itu, berencana ingin pergi bersama Ruby. Jika tidak dia akan menabrak dinding. Akhirnya dia benaran menabrak dinding. Dan dokter pun membawanya pergi. Untuk mencegah Ruby lari, dokter menyuntikkan obat yang bisa mengubah orang menjadi idiot. Ruby berbicara dengan dokter, "Akan saya berikan 100.000 dan bantu saya keluar." Dokter tidak hiraukan. Ditambahkan sampai 1 juta. Sepakat. Sesuai keinginan Ruby, dokter mencari bos gangster. Menyuruh bos gangster membayar 1 juga untuk menyelamatkan Ruby. Kemudian Ruby memberinya 20 juta yang dia rampok. Sangat sulit bagi bos gangster. Istri dan uangnya dirampas malah harus keluarin uang menyelamatkannya. Quentin yang di rumah sakit jiwa terus mencari Ruby. Dia sedih melihat Ruby yang pura-pura menjadi idiot. Berencana menyelamatkan Ruby. Jadi menghubungi temannya dan merencanakan pelarian. Hari ini matahari yang terik. Bos gangster membeli sebuah ambulan. Ruby sudah hampir keluar. Akhirnya, mendengar suara alarm, temannya meninggalkan mereka berdua dan melarikan diri. Kemudian keduanya berdiri dengan canggung di atas derek dan menyaksikan pemandangan. Kepala polisi sampai. Mendengar suara dari atap mobil. Ruby melompat dan lari. Kemudian, sekali lagi dan Quentin lari. Kerusakan mobil yang mendadak. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Ruby merasa Quentin sangat pandai. Pasti agen dari pihak kepolisian. Ingin mencari 20 juta miliknya. Quentin sangat senang, karena Ruby orang pertama yang mengatakan dia pintar. Kemudian bawahan bos gangster datang. Mereka mau membawa Ruby. Quentin datang menyelamatkan Ruby, dan membawa mobil bos gangster. Quentin mengatakan ini mobil bagus.
Sangat berkelas dan bisa tahu posisi kita. Kenapa tidak bilang dari awal? Mereka langsung berhenti, dan mencari tempat untuk menggantian pakaian. Pakaian ini warnanya sangat serasi. Sangat cepat bawahan bos gangster mendapatkan mereka. Tetapi dipukul mereka berdua, kali ini merampok mobil mereka lagi. Walaupun bawahan tidak menangkap mereka, tetapi dengan senang melapor kepada bos. Bos, kami membawa mobil awalmu kembali. Kalau gitu mana mobil keduaku? Dirampok mereka. Kamu tukang beri mobil ya? Lanjut tangkap mereka. Ruby melihat mobil ini bisa diketahui posisi lagi. Menelepon bawahan untuk mengingatkan mereka tentang kemacetan lalu lintas di depan. Sarankan agar mereka mengubah jalur. Tentu saja mereka tidak mendengar. Akhirnya benar dalam kemacetan. Ruby membawa Quentin dengan laju menuju rumah bos gangster. Mereka mau memulai duluan. Bawahan bos menelepon polisi agar menghentikan mereka. Bisa saja sampai gangster menelepon polisi. Mereka diburu oleh polisi. Ketika melihat kaca mereka merasa pakaian jelek. Langsung tukar yang keren. Setelah bergaul, Ruby merasa Quentin bukan berpura-pura bodoh, tetapi benaran bodoh. Akhirnya berencana tinggalkan Quentin. Di saat ini polisi menemukan mereka. Ruby terkena tembakan. Quentin menyelamatkan Ruby lagi. Terakhir merampok mobil polisi. Dua perampok yang baru saja kabur dari penjara. Mengendarai mobil polisi melalui kota. Ruby merasa mobil ini terlalu mencolok. Akhirnya Quentin merampok mobil polisi lainnya. Ruby sangat marah. Untuk membujuknya akhirnya yang dirampok mobil bekas. Membawa Ruby ke warung untuk membalut lukanya. Quentin sangat senang, bisa mengenal sahabat seperti Ruby. Sahabat. Tidak pernah ada yang menganggap Ruby adalah sahabat. Dia terharu. Tiba-tiba seorang gadis masuk. Setelah Ruby melihat, dipikat oleh wajah gadis yang cantik itu. Quentin sangat marah. Apakah cinta akan berpindah hati? Malam hari Quentin tidak bisa tidur. Dia ingin membantu Ruby, dan mencuri ponsel Ruby. Menelepon bos gangster, memberitahu posisi mereka. Dia ingin agar bawahan bos datang, dan berharap Ruby dapat sukses untuk balas dendam. Hari berikutnya Ruby ke makam untuk menggali 20 juta yang dia simpan sebelum masuk penjara. Membuat takut wanita tua yang pergi ke kuburan ketika dia keluar. Apakah dia hidup dari kematian? Hebat. Setelah menurunkan gadis, gadis itu berkata kepada Ruby soal Quentin yang menelepon bos gangster. Ruby segera melaju kembali ke warung untuk menyelamatkan Quentin. Benaran si bodoh ini dipukul. Ruby langsung memukul balik mereka, dan kemudian berpura-pura tertangkap, untuk balas dendam ke rumahnya. Akhirnya perang pistol. Film lebih dari 1 jam akhirnya mengantarkan pada pertempuran senjata. Pertempuran berakhir setelah 3 menit. Ruby ditangkap bos gangster. Tiba-tiba Quentin menembak, menyelamatkan nyawa Ruby. Tetapi Quentin malah kena 1 tembakan. Ruby dengan sedih memeluk Quentin. Akhirnya Ruby sadar, Quentin sangat penting baginya. Dia berjanji pada Quentin, pasti akan mendengarkan dia bicara lain kali. Membawanya kemanapun dia pergi, tidak membencinya. Mendengar perkataan Ruby, Quentin hidup kembali. Akhirnya polisi datang, melihat film yang mengharukan. Film ini adalah peringkat pertama film komedi Asong G, penuh lelucon. Saya sarankan Anda pergi melihat film aslinya. Tapi saudara Asong dengan baik hati mengingatkan, saat menonton jangan makan, karena akan ketawa terus. Film Ruby dan Quentin berakhir di sini. Baiklah, klik untuk ikuti. Film Asong tidak menakutkan. Sampai jumpa semuanya.